Pertama, saya kenalkan dulu, nama saya Patrick Pramudiono dari Kutarjo, tepatnya saya mengajar di SMP Negeri 12 Purworejo. Peserta webinar saya hormati, pada rekan-rekan dari luar Kabupaten Purworejo, salam sehat dari Purworejo. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf jika nanti yang saya sampaikan mungkin kurang terupdate atau materinya agak ketinggalan. Mungkin Bapak Ibu punya materi yang terupdate. Untuk itu, nanti pada sesi tanya jawab mohon untuk masukan serta pembetulannya. Monggo kita nanti belajar bersama. Kemudian sebenarnya saya sendiri bukan ahlinya yang paling mengerti dalam hal kisi-kisi soal, namun pada kesempatan hari ini, karena kegiatan ini termasuk dalam pengembangan kompetensi guru, yaitu berbagi praktek baik, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi sekaligus belajar bareng dengan Bapak Ibu guru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mohon izin saya mau share materi. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya di layar panjenengan? Sampun. Ya. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dalam satu proses pembelajaran, tentunya kita guru tidak hanya mengkondisikan siswanya untuk mempelajari atau menyampaikan ilmunya kepada siswa, tapi juga melakukan proses evaluasi, proses pengukuran, penilaian, dan tentunya ingin mendapatkan informasi pencapaian atas keberhasilan siswanya dalam proses pembelajaran. Untuk itu, membutuhkan suatu tes, baik tes lesan atau tes tertulis. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi asesmen sumatif akhir tahun. Namun maaf Bapak Ibu, mungkin di tempat lain agak sedikit berbeda materinya. Untuk tahun pelajaran 2023-2024 semester 2 Kabupaten Purworejo untuk kelas 7 itu ada 4 bab, terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, perbandingan dengan capaian pembelajaran peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, yaitu skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, garis dan sudut, elemen geometri. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh 2 garis yang berpotongan dan oleh 2 garis sejajar yang dipotong, sebuah garis transversal, untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Yang bab 4, transformasi, elemennya adalah geometri. Dengan capaian pembelajaran,
Peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Titik, garis, dan bangun datar pada bidang kartesius dan menggunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan bab yang keempat, yang terakhir, statistika, elemen analisis data dan peluang. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat menentukan dan menafsirkan rata atau min, median atau nilai tengah, modus atau data yang sering muncul, dan jangkauan atau ring. Dari data tersebut untuk menyelesaikan masalah, termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, dan membuat keputusan. Untuk semester 2, kelas 7, dari 3 elemen dan 4 bab, rencana akan kita buat 25 soal. Untuk bab pertama perbandingan ada 7 soal, terdiri dari 5 pilihan ganda dan 2 uraian. Garis dan sudut ada 5 soal, pilihan ganda 4 soal, dan uraian 1 soal. Transformasi ada 8 soal, 7 pilihan ganda 1 uraian. Statistika 5 soal, 4 pilihan ganda 1 uraian dengan jumlah 25. Gambaran indikator. Indikator merupakan unsur penting yang harus diperhatikan saat kita sebagai Bapak Ibu guru sedang membuat kisi-kisi soal. Untuk gambaran indikator materi perbandingan. 1, menyatakan perbandingan senilai. Itu nanti ada 2 soal, terdiri dari soal pilihan ganda. Ada stimulus berupa cerita atau gambar atau grafik. Yang kedua, menentukan jarak sebenarnya. Soal pilihan ganda, 1 soal. Kemudian menentukan luas sebenarnya. Ada 1 soal uraian. Kemudian yang keempat, menentukan perbandingan berbalik nilai. Ada 3 soal, 2 pilihan ganda dan 1 uraian. Gambaran tiap indikator butir soal. Untuk soal pilihan ganda nomor 1, 2, perbandingan senilai. Misalnya, pabrik memproduksi sepatu 50 pasang setiap hari. Jika pabrik memproduksi selama 7 hari, maka jumlah sepatu yang diproduksi adalah, kalau perbandingan senilai, kalau kita gambarkan dalam bentuk kolom, 2 kolom, kolom kiri dari kecil ke besar, angka kecil ke besar, kolom kanan juga sama, kecil ke besar. Sehingga kalau 1 hari memproduksi 50, berarti 7 hari 350 pasang sepatu. Gambaran indikator butir soal yang berikutnya. Karena kita itu kurikulum merdeka, sehingga soalnya dibuat literasi dan numerasi, maka diberikan stimulus juga seperti cerita atau gambar atau grafik. Menentukan jarak sebenarnya dengan nomor soal 3, pilihan ganda. Yang ketiga, sama soal uraian materi, menentukan luas sebenarnya. Sama diberikan stimulus juga berupa cerita, gambar, ataupun grafik. Misalnya diketahui skala panjang dan gambar dan lebar pada gambar. Kemudian menghitung panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, kemudian menghitung luas sebenarnya, panjang kali lebar sebenarnya.
Berikutnya nomor soal 4 dan 5 pilihan ganda dan 1 urean. Perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi perbandingan senilai itu kalau digambarkan dalam bentuk kolom, 2 kolom, kolom kiri. Kalau tadi perbandingan senilai, angka kecil ke besar, yang kanan juga angka kecil ke besar, sekarang sebaliknya. Kolom kiri membesar, berarti kolom kanan mengecil, dan seterusnya. Misalnya, sebanyak 150 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan makanan yang ada dalam waktu 2 bulan. Jika 50 ekor sapi terjual, saya ulangi, 50 ekor kambing terjual, berapa hari lagi persediaan makanan akan habis? Saya kira untuk soal-soal seperti ini sudah seringkali Bapak Ibu guru digunakan untuk latihan pada para siswanya. Kemudian pada bab 2, garis dan sudut. Untuk gambaran indikator pada bab 2 ini ada 5. Yang pertama menentukan jenis sudut. Soalnya biasa seperti yang awal-awal tadi diberikan stimulus berupa cerita gambar topografik. Nomor soal 6 bentuk soal pilihan ganda. Yang kedua mendefinisikan suatu sudut. Nomor soal 7 bentuk pilihan ganda. Yang ketiga menentukan pasangan sudut yang terjadi. Pilihan ganda masih nomor soal 8. Kemudian menentukan besar sudut yang terjadi dengan bentuk soal urean. Yang kelima, menghitung panjang garis yang terjadi dengan bentuk soal pilihan ganda nomor soal 9. Untuk menentukan jenis-jenis sudut, nomor 6, misalnya sudut lancip, itu sudut yang berada di antara 0 sampai dengan 90. Sudut tumpul adalah sudut dengan besar sudut antara 90 dan 180, dan seterusnya. Intinya ini bisa disampaikan kepada siswa-siswi kita. Kemudian mendefinisikan suatu sudut. Soal nomor 7 tentang pengertian sudut. Dalam matematika, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh 2 sinar atau garis yang saling berpotongan, yang titik pangkalnya berimpit atau sama. Jadi gambar di atas atau di samping ini daerah yang berwarna pink dan sinar garis OA OB, daerah di antara kedua sinar garis itu dinamakan sudut. Selanjutnya menentukan pasangan sudut yang terjadi. Jadi di sini ada 2 sinar garis yang dipotong oleh 1 sinar garis menghasilkan 8 sudut. Misalnya kita beri nama ini titik A, terjadi A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Kalau kita baratkan 2 sinar garis yang vertikal ini sebuah pagar, sinar garis yang horizontal kita misalkan sebuah jalan, maka yang di luar pagar kanan dan kiri itu kita namakan sudut luar. Dan yang di dalam A2, A3, B1, B4 adalah sudut dalam. Sehingga kalau ada pertanyaan, pasangan sudut luar berseberangan adalah sudut luar berarti A1, A4, B2, B3. Sudut luar berseberangan di seberang jalan. Maka pilihan yang sesuai adalah A1, kemudian B3. Berseberangan. Kemudian menentukan besar sudut yang terjadi. Di sini ada
segitiga yang salah satu sisinya diperpanjang sehingga menghasilkan sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga itu besarnya jumlah dari dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Misalnya sudut NKM itu sama dengan sudut KML. KML itu bukan pelurus dari NKM ditambah sudut KLM. Kemudian kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel ini ya. Atau sudut NKM adalah sudut pelurus sudut MKL sehingga 180 dikurangi 180 sama dengan NKM plus MKL dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan besar sudut KLM dengan menyelesaikan persamaan ini dihasilkan sudut 60 derajat. Saya kira materi sudah disampaikan pada siswa kita. Selanjutnya menghitung panjang garis yang terjadi. Misalnya ada ruas garis AB ya, atau DF, ruas garis DF dengan panjang 26 cm. Titik E terletak di ruas garis DF sehingga ada perbandingan panjang ruas garis DE banding EF sama dengan 3:5. Berapa panjang DE? Penyelesaiannya dengan perbandingan DE banding EF 3:5, maka nilai perbandingannya adalah 8. Maka kalau panjang DE, panjangnya 3/8 kali panjang ruas garis seluruhnya. Selanjutnya, transformasi. Gambar indikator 1. Menentukan koordinat titik mula-mula dari suatu rotasi dengan pusat O atau titik 0,0 searah jarum jam. Diketahui koordinat titik bayangannya. Yang kedua, menentukan koordinat titik bayangan hasil rotasi dengan pusat O berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, menentukan bayangan dari suatu objek jika dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala K. Semua pilihan ganda. Yang keempat, menentukan bayangan dari suatu objek jika direfleksikan terhadap ruas garis. Ini ada 3 soal. Pilihan ganda ada 2, yaitu di soal nomor 13 dan 14, serta 1 uraian di nomor 24. Untuk transformasi, jumlah soal agak banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kelima, menentukan koordinat atau posisi bayangan titik atau objek hasil 1 atau 2 translasi bayangan yang diketahui. Ini ada 2 soal, soal pilihan ganda nomor 15 dan 16. Kita ambil contoh untuk nomor soal 10. Menentukan koordinat titik mula-mula dari suatu rotasi dengan pusat O searah jarum jam. Jika diketahui koordinat titik bayangannya. Untuk titik A dirotasikan jauh 180 derajat searah jarum jam menghasilkan berapa koordinat awal titik A? Untuk titik A dirotasikan pusat O sejauh negatif 180 derajat, absen 49.
maka titik awalnya min X, min Y diperoleh koordinat asal atau awal adalah titik A, min 4, min 9. Bapak Ibu bisa mencari bacaan soal yang serupa dengan soal tadi. Gambaran yang kedua untuk indikator yang ketiga, menentukan koordinat titik bayangan hasil rotasi dengan pusat O dengan berlawanan arah jarum jam. Misalnya titik J dengan koordinat min 2, min 3 dirotasikan 190 derajat. Berapa bayangan titik J atau J absen? Karena berlawanan arah, maka arah positif. Sehingga bayangan titik J adalah 3, min 2. Min Y, X. Ya. Yang ketiga, menentukan bayangan dari suatu objek jika didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala K. Bayangan titik P jika didilatasikan oleh pusat O dengan faktor skala 3. Ini bisa panjenengan pirsani. Berikutnya, menentukan bayangan dari suatu objek jika direfleksikan terhadap suatu garis. Kita ambil contoh soal bayangan titik P dengan koordinat min 6,1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Maka bayangan titik P rumusnya adalah 2 kali skala dikurangi A-nya adalah min 6, B-nya 1, maka menghasilkan 2 kali min 2 dikurangi min 6,1, sehingga hasilnya min 4,6, 2, kemudian 0,1, sehingga P absen koordinatnya 2,1. Yang kelima, menentukan koordinat posisi bayangan titik atau objek hasil 1 atau 2 translasi bayangannya diketahui. Ini ada 2 soal, nomor 15 dan 16. Kita lanjut pada bab yang keempat. Untuk bab keempat, statistika, elemennya adalah analisis data dan peluang. Di sini nanti kita ada 5 soal, 4 pilihan ganda, 1 pilihan urean, nomor 25 urean. Yang pertama, menentukan nilai atau jumlah. Itu ada 3 soal, 2 pilihan ganda, yaitu soal nomor 17 dan 19. Kemudian 1 soal urean, nomor terakhir, yaitu nomor 25. Yang kedua, menentukan min atau rata-rata suatu data, 1 soal. Yang ketiga,
menentukan median atau nilai tengah, dan modus atau data yang paling sering banyak muncul. Satu soal. Untuk menentukan nilai atau jumlah, contoh soal yang saya ambil misalnya disajikan diagram lingkaran dengan kegiatan suatu sekolah yang dilakukan oleh OSIS, di mana OSIS memerlukan dana sebesar 6 juta. Menggunakan prosentase sehingga bantuan sekolah ini kalau kita kurangi dengan dari tiket, sponsor, dan iuran siswa, bantuan sekolah 25%. Sehingga bisa kita cari banyaknya bantuan yang dapat dari sekolah, yaitu 25% dari jumlah total seluruhnya, atau seperempat. 20% atau seperempat kali 6 juta, sehingga jawabannya adalah 1.500.000. Menentukan min atau rata-rata. Untuk menentukan min atau rata-rata misalnya, ada nilai ulangan matematika. Nilai matematika paling kecil 5, paling besar 9, dengan jumlah siswa 40, yang dapat 5 ada 3 orang, 6, 8 orang, dan seterusnya. Ditanyakan min atau rata-rata serta modus dari data di atas. Min dapat dicari dengan mengalihkan nilai dengan jumlah siswa lalu dibagi jumlah siswa. Nilai 5 3 siswa, nilai 6 8 siswa, nilai 7 12 siswa, nilai 8 10 siswa, nilai 9 dengan dikalikan, kemudian dibagi 40. Maka rata-rata nilai 7,25. Modusnya, nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 7, sehingga modusnya adalah 7, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu untuk gambaran kisi-kisi materi matematika semester 2. Kelas 7 khususnya untuk SMP di Kabupaten Purworejo. Mohon maaf jika yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau Bapak Ibu masih kurang puas, nanti mohon untuk masukannya karena kita sifatnya belajar bareng. Yang saya sampaikan tadi hanya salah satu bentuk kisi-kisi dari sekian banyak, dan mungkin juga bukan yang terupdate. Untuk itu bagi Bapak Ibu guru, para mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah mungkin punya yang terupdate atau yang terbaru, kami mohon masukannya. Marilah kita siapkan anak kita secara optimal sehingga apa yang kita ceritakan bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Allah. Terima kasih kepada Bapak Pratik Pramudiono
Pramudiono atas paparan materinya. Semoga dapat membantu peserta didik kelas 7 untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian sumatif akhir tahun.